outbound mobility yang kita laksanakan itu bukan cuma jalan-jalan nih, tapi kita juga menimba ilmu, menambah relasi. Jalan-jalan jadi bonusnya. Nah, gitu. jalan-jalan jadi Karena kan logikanya gini, kita kan nggak mungkin 1 kali 24 jam itu cuma belajar aja kan. Nah, benar. Ada waktu durasi yang dibatasi di dalam kegiatan di kelas tersebut itu. Jadi biasanya kegiatan di kelasnya itu di maksimal 2 jam gitu kan. Nah, setelah itu kan kita masih punya banyak waktu untuk ya bisa menikmati lingkungan sekitar lah ya. Sightseeing untuk di Kuala Lumpur itu seperti apa keadaannya. Mungkin nantinya kalau sudah lulus teman-teman ada inspirasi, oh aku mau lanjut studi S2 atau S3 di kampus ini, begitu. Okay. Jadi ini anggap saja sebagai doa kalian. Kita nggak tahu kapan akan diijabah ya oleh Tuhan Yang Maha Esa nantinya. Nah, misalkan seperti kayak Bapak Ibu dosen yang lainnya dulu mungkin hanya mengikuti international conference gitu ya di luar negeri kayak gitu. Nah, terus alhamdulillahnya S3-nya juga diijabah untuk melanjutkan studi di luar negeri juga gitu. Itu pun durasinya kan juga nggak ini ya antara mengikuti international conference dengan studinya kan juga nggak langsung hari ini saya international conference, besoknya studi lanjut S3 di sana, nggak juga. Kalau rata-rata Bapak Ibu dosen ya mungkin dari kegiatan tersebut itu adalah 5 sampai 10 tahun baru S3 di luar negeri begitu. Jadi kita nggak tahu jalan hidup orang itu kemana, tapi paling tidak kalau niat baik terus kemudian diiringi dengan aktivitas-aktivitas yang selaras juga, insya Allah nanti akan terkabul di belakangnya. Kita nggak tahu kapan gitu ya. Amin, semoga ya. Nah, balik lagi nih ke outbound mobility tadi. Outbound mobility tadi ternyata bisa dikonversi sama SKE tadi ya, Ibu ya. Nah, ngomong-ngomong soal SKE, kalian pasti kadang ada yang bingung. Pokoknya setiap masa-masa KRS tuh pasti grup rame, ini SKE tuh apa, KRE tuh apa gitu. Kalau KRS kan udah kita lumayan familiar ya, pasti setiap semester. Bisa tanya ya ke kakak tingkatnya caranya SKE ngisi KRS itu seperti apa. Iya, kalau KRE ini memang masih baru dari 2024 kalau nggak salah. 2024. Nah, itu seperti apa sih Bu SKE ini? Terus untuk apa harus ada ini? Oke, baik. Sedikit penjelasan terkait dengan SKE. Nah, untuk SKE sendiri ini memang tadi seperti yang disampaikan baru ada di 2024 ya, di tahun 2024 semester gasal waktu itu. Nah, namun untuk SKE sendiri ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang angkatan 2024, tapi berlaku untuk semua angkatan yang belum lulus. Seperti itu. Nah, kebetulan yang di sini yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang angkatan di tahun 2021, angkatan tahun 2022, angkatan tahun 2023 dan angkatan tahun 2024. Nah, di sini nanti teman-teman punya jatah sendiri-sendiri karena setiap mahasiswa sesuai dengan peraturan rektor tadi untuk angkatan tahun 2021 itu ada capaian tagihan SKE maksimal di 25 SKE. Maksimal apa nih? Minimal. Minimal di tahun minimal di 25 SKE. Terus kemudian yang angkatan 2022 itu ada di 50 SKE. Kemudian angkatan 2023 di 75 SKE. Angkatan 2024 ada di 100 SKE seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan mungkin ada yang ditanyakannya gini, Bu, itu kalau misalkan dalam satu semester saya ternyata mencapai lebih dari yang minimalnya itu. Bukan minimalnya, yang diprogramkan. Yang diprogramkan. Kan karena ini rencana ya. Di rencana kegiatan ekstrakurikulernya itu misalkan saya mau mengikuti
seminar, saya mau mengikuti pelatihan, atau saya mau mengikuti outbound mobility itu tadi gitu. Nah, dari situ seharusnya saya di semester ini hanya jatahnya 50 SKE. Nah, tapi saya lebih nih, ada 75 SKE. Berarti kan lebih 25 kan. Nah, itu gimana? Apakah itu nanti bisa disimpan untuk di semester selanjutnya atau tidak? Nah, jawabannya bisa, tapi cuman maksimal di 15 aja. Jadi yang 10 itu enggak bisa. Nah, tapi pengurangannya seperti apa kan setiap kegiatan itu punya poin gitu kan. Nah, jadi kalau saya sarankan ya memang dipastikan aja di semester ini teman-teman bisa memenuhi berapa SKE. Istilahnya jangan muluk-muluk daripada nanti nggak tercapai gitu. Nah, terus Bu, kalau misalkan saya nggak tercapai di semester ini bagaimana? Ya masih ada semester selanjutnya. Sampai nanti kamu di yudisium itu kamu harus bisa mencapai standar minimal untuk SKE-nya itu gitu. Nah, tadi kan di SKE sendiri itu juga ada 4 bidang yang bisa dimasukkan. Yang pertama itu ada sertifikat kompetensi, terus kemudian ada prestasi dan penghargaan, kemudian ada pengembangan diri, dan yang selanjutnya ada aktivitas ilmiah kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman mengikuti seminar, terus mengikuti pelatihan kayak gitu-gitu. Nah, itu juga bisa dimasukkan. Nah, sedangkan outbound sendiri tadi poinnya masuk di pengembangan diri dengan nilai yang cukup tinggi karena memang kegiatannya itu kegiatan internasional. Nah, itu poinnya ada di 40. Jadi cukup langsung lulus. Istilahnya full gitu kalau kan. Kalau angkatan 2021. kalau di 2021 kan minimal di 25 itu tadi ya. Nah, kalau ikut berarti langsung full, malah kelebihan gitu kan. Enggak apa-apa kalau kelebihan, enggak apa-apa, minimalnya 25. Nah, kemudian untuk yang angkatan 2024 ini kan tagihannya 100 tuh ya. Nah, berarti istilahnya kalau misalkan 2 kali ikut outbound, nah itu sudah hampir 100%. 80% sudah tercapai itu SKE-nya. Begitu teman-teman. Oke. Terus gimana sih Bu tutorialnya masukinnya itu gimana? Biar kita tercapai, terus apakah kita bisa tahu poinnya itu di mana? Kalau untuk mengetahui poinnya, kemarin sudah diberikan surat edaran peraturan rektor nomor 6 terkait dengan skema itu tadi yang saya sampaikan. Mungkin nanti di webnya EKP bisa dilihat, barangkali ada yang sudah diunggah oleh admin untuk poin-poin yang ada di skema itu tadi, begitu. Jadi nanti teman-teman bisa cek di webnya EKP gitu ya. Nah, di situ nanti sudah teridentifikasi nih kegiatan yang akan teman-teman masukkan itu apa. Nah, memasukkannya pun itu juga sewaktu teman-teman melakukan KRS gitu. Nah, setelah melakukan KRS, untuk pengisian KRE-nya itu jangan ditinggal. Karena apa? Ketika itu KRS-nya divalidasi, tapi KRE-nya nanti belum diisi, otomatis di keterangannya itu pasti belum tervalidasi gitu. Jadi masih kosong untuk KRE-nya. Padahal untuk yang KRE ini itu wajib dilakukan mahasiswa setiap semesternya. Terus buktinya gimana, Bu? Nah, untuk buktinya berarti dalam 1 semester itu teman-teman misalkan mengikuti seminar. Nah, kita kan tapi nggak tahu Bu seminar apa. Lah tapi kan di indikatornya ada mengikuti seminar nasional apa seminar internasional. Nah, untuk seminar nasional ataupun seminar internasional itu sejatinya juga setiap departemen ataupun fakultas itu pasti punya yang namanya seminar internasional ataupun seminar nasional. Jadi teman-teman pasti di situ nggak perlu cari-cari lagi gitu loh. Nah, di Departemen EKP pun ada seminar nasional
ekonomi yang biasanya dilakukan nanti barengan sama ekonomi competition ya biasanya di akhir tahun gitu. Nah, terus kemudian kalau seminar internasionalnya Bu ada BES gitu kan. Nah, itu seminar internasionalnya milik Departemen Ekonomi Pembangunan. Itu sudah ada 2. Terus kemudian atau mengikuti international guest lecture. Nah, itu pasti ada. Tinggal mahasiswa itu update nggak dengan informasi yang ada di departemen. Nah, teman-teman kan pastinya juga sudah follow dari Instagramnya Departemen Ekonomi Pembangunan kan. Nah, pasti di situ admin akan mengunggah informasi kegiatan terkait dengan international guest lecture ataupun seminar internasional ataupun seminar nasional itu begitu. Jadi pasti ada untuk kegiatan akademik itu. Terus kemudian nanti kalau sudah dapat sertifikatnya, nah itu teman-teman bisa mengunggah di Simawanya teman-teman, begitu. Di Simawanya diunggah ada bukti dari kegiatan. Kalau misalkan untuk, saya ambil contoh ya, karena kan poinnya banyak ya, prestasi nanti apa syaratnya, terus kemudian untuk outbound mobility syaratnya apa, terus kemudian untuk ikut seminar itu syaratnya apa, terus banyaklah itu kolom-kolomnya. Nah, saya ambil contoh kalau misalkan teman-teman mengikuti kegiatan seminar itu tadi, berarti yang teman-teman unggah itu adalah sertifikat yang teman-teman dapat. Terus kemudian ada bukti kehadiran di lokasi seminarnya. Jadi kalau misalkan ada banner gitu ya, terus foto dulu. Nah, itu menjadi salah satu bukti yang nanti diunggah. Terus satu lagi itu bukti undangan untuk mengikuti kegiatan seminar itu. Nah, biasanya kan kalau sudah daftar, pasti akan dapat undangan dari departemen kan. Nah, itu yang diunggah. Jadi ada 3 hal itu yang diunggah. Sedangkan untuk yang outbound mobility, itu selain sertifikat, terus kemudian foto kegiatan, di kegiatan outbound mobility itu ada surat tugas yang didapat. Nanti surat tugasnya dari rektor, seperti itu. Sama satu lagi kalau tidak salah itu yang surat tugas dosen pembimbing untuk kegiatan outbound mobility. Jadi ada 4 hal yang perlu diunggah. Surat tugasnya si mahasiswa, surat tugasnya dosen, sertifikat dari lembaga yang ikuti untuk outbound mobility itu, sama foto kegiatan. Nah, foto kegiatan ini ada yang berupa foto penyerahan sertifikat kalau misalkan waktu di lokasinya ada kesempatan untuk take picture satu persatu, tapi kalau nggak ada ya sertifikatnya aja di bawah gini, dipajang foto kayak gini, itu nggak apa-apa. Nah, itu untuk Simawanya. Terus nanti kalau itu taunya sudah valid atau belum, lah itu nanti kita nunggu dulu divalidasi gitu. Jadi ada yang petugas yang akan memvalidasi dari apa yang sudah teman-teman unggah. Nah, teman-teman mengunggahnya ini banyak ditemui dari operator kemarin itu mahasiswa semacam asal ngunggah. Jadi akhirnya di keterangan itu tidak valid. Contohnya gini, ada kegiatan di kolom Simawa di kolomnya Simawa itu mengikuti atau kalau tidak salah aktif dalam kegiatan organisasi. Nah, aktif di dalam kegiatan organisasi ini ada tingkatannya, universitas, terus kemudian itu kalau yang fakultas nanti tergantung ininya ya, yang skema yang diikuti apa. Misalkan saya ambil yang fakultas, universitas, terus kemudian provinsi, nasional, internasional, seperti itu. Nah, ini kadang mereka mengikuti organisasi yang perwakilan mahasiswa dari masing-masing daerahnya, gitu. Nah, komunitas mahasiswa
kota X misalkan seperti itu. Saya nggak sebut komunitas mahasiswa kota X yang mana di situ dia jadi entah itu ketua, bendahara atau sekretaris. Jadi dia menjabat satu posisi di situ. Nah, tapi di kolom ini kan tidak ada apakah mahasiswa tersebut itu tingkatan untuk komunitasnya itu hanya sebatas di fakultas saja, ataukah di universitas, ataukah di provinsi ataupun nasional kayak gitu. Jadi nggak ada keterangannya. Nah, dari situ dia asal memasukkan saja. Nah, ketika divalidasi itu kan akhirnya operator tidak tahu ini tingkatannya itu apa. Padahal di sertifikatnya pun juga tidak ada keterangannya, hanya komunitas mahasiswa kota X gitu aja. Gitu. Jadi kan ambigu gitu loh. Nah, kalau misalkan itu di tingkat universitas, padahal kan ini istilahnya organisasinya itu tidak hanya di UM saja, bisa jadi kan seperti itu. Kalau biasanya teman-teman yang pernah Bu Anissa tahu itu komunitas mahasiswa kota X, nah itu perkumpulannya dari semua universitas yang ada di kota tersebut gitu. Misalnya di kota Malang ada kampus-kampus nih ya. Nah, ini berkumpul dalam satu organisasi komunitas mahasiswa kota X itu tadi. Jadi kan kalau misalkan itu saya anggap sama operator dianggap tingkat universitas, ya enggak, karena kan perwakilannya banyak universitas. Di tingkat nasional ya enggak mungkin, provinsi ya enggak mungkin juga gitu loh. Jadi itu yang masih ambigu. Jadi nanti teman-teman mohon dipastikan lagi untuk pengunggahannya, pemilihan poinnya itu masuk kategori yang mana, itu yang masih perlu diperhatikan. Banyak sekali ditemukan yang akhirnya tidak divalidkan oleh operator itu tadi. Kenapa nggak validnya? Nah, biasanya itu sudah ada di catatannya. Ini masuknya tingkat apa? Itu yang masih nggak jelas gitu di kami gitu. Itu sih. Oke, kalau gitu percakapan hari ini, obrolan hari ini maksudnya, itu udah termasuk sangat berbobot ya. Entah itu dari outbound mobility, kalian bisa mengikuti berbagai hal di perkuliahan, nggak cuma jadi mahasiswa kupu-kupu aja kuliah pulang, tapi tetap harus meningkatkan soft skill kita atau meningkatkan skill-skill yang lainnya. Jadi kita tuh nggak cuma hanya belajar di kelas aja, tapi tetap meningkatkan aktif dalam berbagai hal. Nggak harus organisasi, tapi ada kegiatan-kegiatan lain. Begitu ya, Ibu? Oke, setuju sekali. Oke, kalau kayak gitu, kita akhiri obrolan hari ini. Terima kasih Bu Anisha sudah sama-sama menyempatkan waktunya untuk hadir di Outcast, obrolan ekonomi dalam podcast. Oke, I'll see you guys. Terima kasih.